Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Kian Al-Ghifari. Semoga sahabat YouTube semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pancasila bukan jalan kanan dan bukan jalan kiri, tetapi jalan yang lurus. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, bukan liberalisme ataupun komunisme. Keberadaan sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan hal yang mutlak. Sebuah bangsa dalam setiap kondisi memerlukan bimbingan dan pertolongan Tuhan yang Maha Esa. Hal ini begitu terasa pada saat yang bersejarah, saat pemimpin-pemimpin rakyat sedang meletakkan dasar bagi Indonesia merdeka. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun dibuka dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dengan demikian, para pahlawan dan founding father bangsa meyakini bahwa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan faktor penentu lahirnya Republik Indonesia. Persoalannya kemudian adalah bagaimana para pemimpin RI di periode manapun agar mampu memahami pentingnya dasar tersebut. Politik negara mendapatkan dasar moral yang kuat dari sila pertama Pancasila. Tanpa itu, jalan bernegara akan menyimpang. Dasar ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat. Sila pertama Pancasila bukan hanya soal menghormati agama masing-masing, melainkan juga dasar bagi tindakan keadilan, kebaikan, dan kejujuran, terutama dalam menjalankan roda pemerintahan. Semua sifat-sifat itu yang wajib diamalkan karena mengakui berpegang kepada dasar ketuhanan yang Maha Esa, menerima bimbingan dari zat yang sesempurna-sempurnanya, sehingga membentuk karakter yang kuat, melahirkan manusia yang mempunyai integritas, yang jujur dan mempunyai rasa tanggung jawab. Sumber Pancasila Jalan yang Lurus, Dr. Andes Muhammad Hatta. Soal keamanan kan bukan hanya mengenai ancaman. Nah, ini khususnya saya sedikit kalau boleh melakukan konfirmasi nih Pak. Ini khususnya mengenai ancaman ideologi yang mungkin sempat ramai juga ini di salah satu pondok pesantren Pak. Kalau Pak Muldoko di Ponpes Al Zaitun, saya tidak akan menanyakan apakah ada keterlibatan lagi Pak Muldoko, karena Pak Muldoko sudah menyanggah itu dan memang tidak ada. Tapi ada salah satu pernyataan Pak Muldoko yang menurut saya cukup menarik dan seru Pak Kofar. Kalaupun memang ada keterlibatan, saya akan orang pertama kali yang akan membereskan itu. Nah, kira-kira membereskannya itu seperti apa Pak? Jadi gini, itu sikap kita dalam bernegara, ya kan gitu. Karena negara, pemerintah harus clear melindungi bangsa dan negara, menjaga kedaulatannya, menjaga keutuhan wilayah. Jadi kalau memang ada sebuah aliran ideologi yang nyata-nyata itu diwujudkan dalam bentuk movement dan itu mengganggu stabilitas keutuhan. Saya mantan Panglima TNI. Iya. Enggak pasti perlu sangat ragu. tahu. Nah, itu sangat tegas sikap saya seperti itu.
Tetapi di sini kalau sebatas ada ide yang berkembang, maka ini ada lembaga-lembaga yang menangani. Betul. Ya kan begitu. Kita memiliki lembaga BPIP yang harus meluruskan kalau terjadi penyimpangan ideologi dalam arti yang soft. Ya. Berikutnya kita memiliki BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, kalau ada nyata-nyata sebuah organisasi itu menuju ke arah gerakan terorisme. Nah, ini kita negara punya instrumen untuk itu. Maka dalam merespon situasi ini agar tidak berkembang menjadi isu yang liar, maka lembaga-lembaga ini harus segera bertindak. Kalau ada penyimpangan agama, ada lembaga yang harus meluruskan. Ya. Kalau saat ini kan tahapnya sudah sampai penyidikan, Pak, bahwa kan ada diduga ada gerakan NII yang ini masih diduga berkembang di situ. Nah, menurut Pak Muldoko, apakah memang potensi-potensi seperti itu masih banyak dan bisa terjadi di kalau pondok-pondok? Ya, secara teori saya tidak mengatakan di pondok. Secara teori bisa terjadi di mana saja. Ide itu sulit untuk mati. Secara teori. Ya. Bisa aja ide itu timbul tenggelam. Betul. Muncul bersama dengan situasi yang berkembang. Maka kita harus membangun kewaspadaan bangsa ini. Pentingnya kewaspadaan ini adalah untuk melihat, ya, melihat perkembangannya seperti apa. Karena ini kita akan berbicara spektrum. Betul. Ya, spektrumnya sudah di mana ini? Nggak boleh itu kalau kita bicara spektrum dari hijau ke kuning, kuning dibiarkan aja sehingga menjadi merah. Itu menjadi semakin sulit untuk diatasi. Maka disitulah perlunya kita membangun kewaspadaan bagi bangsa ini. Memang setelah reformasi kemarin kita ini berbicara kewaspadaan aja nggak berani kan begitu, karena dicap orde baru lah dan seterusnya. Tapi kita punya pengalaman setelah 20 tahun reformasi, karena kewaspadaan kita rendah, maka intensitas kemunculan dari terorisme menjadi meningkat cukup tajam. Nah, setelah terjadi baru kita kaget kan. Nah, akhirnya baru kita menyadari arti penting dari sebuah kewaspadaan itu. Tapi tanggapan Pak Muldoko sendiri gimana, Pak? Ketika pertama kali disebut dalam istilah membackingi dan ternyata memang enggak, dan maksud saya ketika Pak Muldoko bilang enggak mungkin saya membackingi, dan Pak Muldoko menyatakan saya tahu ini pelakunya atau saya tahu nih isu ini. Nah, tanggapannya seperti apa, Pak, sampai sekarang? Ya begini biasa, itu kan ada yang goreng lah itu. Tujuannya sangat jelas tuh, bagaimana mendowngrade saya. Ya biasalah itu. Ya. Maka saya sudah cukup tahu petanya seperti apa. Tapi yang perlu kita pahami, masyarakat Indonesia perlu paham adalah kenapa sih Al-Zaitun ini selalu muncul menjelang pemilu. Betul. Nah, isu-isu seperti itu. Ini kan aneh, ini pasti ada sesuatu ini yang memainkan kondisi. Untuk apa ya? Bisa aja untuk kepentingan elektabilitas, untuk kepentingan macam-macam lah, dan seterusnya. Kebetulan saya maunya mereka saya jadikan korban untuk itu. Collateral damage-nya, Pak. Nggak apa-apa, yang penting gue makin top aja kan begitu. Itu impact ya, Pak? Iyalah. Tapi kan ada info bahwa Pak Muldoko sendiri cukup mengenal Panji Gumilang ini cukup lama. Ini ceritanya seperti apa, Pak? Ya tentu saya waktu Pangdam pernah datang ke sana. Apa kepentingan saya ke sana? Saya sebagai Pangdam, Panglima Daerah Milik, wajar. Bagaimana memastikan bahwa di daerah itu terbangun kondisi yang baik kan begitu. Nah, waktu itu sempat dengar-dengar ada sumber-sumber NII dari sana, maka dan waktu itu sulit bisa masuk ke dalam. Maka saya sampaikan kepada Dandem, kalau kamu nggak bisa membuka pintu Al-Zaitun, kamu bisa pecat kamu. Nah, akhirnya bisalah berkomunikasi ke dalam dan akhirnya bisa masuk ke dalam. Untuk misi saya adalah bagaimana persoalan kebangsaan ini bisa menjadi konsumsi di situ. Nggak ada yang lain. Saya tidak punya kepentingan apapun dengan Pak Panji Gumilang.
Enggak ada kepentingan siapa. Kepentingan politik nggak ada, kepentingan ekonomi nggak ada, dan seterusnya. Maka kalau saya dijuluki jadi backing itu Betul. datangnya dari mana? Tapi mungkin yang orang-orang yang ngomong itu saya katakan salah minum obat kan begitu. Ya kan gitu. Atau mungkin berarti Pak Muldoko dianggap sosok yang kuat makanya. Ya bisa aja begitu. Silakan aja. Tapi ini cukup menarik ketika Pak Muldoko menyatakan bahwa ya memang kalau ada aliran yang tidak benar atau memang ada ancaman itu bisa diambil tindakan. Nah, sampai detik ini menurut pandangan Pak Muldoko mengenai Al Zaitun ini sampai detik penyelidikan apakah ada indikasi seperti itu? Ya saya pikir kita punya alat kok, punya intelijen, punya BNPT dan sebagainya, itu yang bisa memastikan. Sempat ditegur atau diarahkan oleh Presiden Pak mengenai persoalan Al Zaitun ini? Pak Muldoko mungkin? Pak Muldoko? Oh, kita biasa Biasa mendiskusikan itu. Ya. Dengan Menko Polhukam kita biasa diskusi itu. Agar kita berposisi yang tepat. Ya, posisi pemerintah harus tepat sehingga pemerintah tidak bisa dipengaruhi oleh opini publik apa oleh asumsi, oleh persepsi dan seterusnya. Gitu. Kita ini negara ini harus dikelola dengan adil, dengan bijaksana dan seterusnya. Enggak ada kita melindungi, tidak ada kita memusisikan, memusuhi dan seterusnya. Tapi yang ada adalah negara hadir di situ. Ketika Pak Muldoko mengetahui nih Pak, siapa nih yang goreng? Ternyata ini nih. Apakah ada strategi Pak Muldoko untuk meredam hal tersebut atau memang apa tindakan Pak Muldoko ketika mengetahui tapi Pak Muldoko lebih bersikap seperti apa? Ya, saya kemarin katakan Muldoko juga bisa marah. Betul. Muldoko juga bisa gila kan, Ya, begitu aja. saya membaca itu juga. Ya. Ada langkah apa Pak yang akan diambil mengenai isu ini biar tidak berkembang menjadi hal-hal yang mungkin meresahkan masyarakat? Ya, nanti saja kita lihat. Kita akan tunggu aksi-aksi Pak Muldoko ini Pak. Terus ini Pak, ini lebih ke hal umumnya. Bagaimana Pak langkah? Saya tidak membahas mengenai Al Zaitun, tapi lebih ke umumnya. Bagaimana aliran-aliran ide ini, bagaimana bisa dikendalikan nantinya itu tidak menjadikan hal yang lebih bias di masyarakat. Karena masyarakat itu ketika dikaitkan dengan isu radikal dan agama sepertinya cepat tersulut ini Pak. Nah ini apakah ada tindakan atau arahan dari pemerintah sendiri untuk menjadikan ini menjadi perhatian tersendiri Pak, khususnya jelang 2024 ini Pak? Ya, saya pikir memang kita harus kelola ya dengan baik ya. Karena ini persoalan-persoalan sensitif ya. Apalagi udah berkaitan dengan agama, ini sensitif, maka perlu dikelola dengan baik, perlu sosialisasi dengan baik sehingga jangan sebuah persoalan itu berlarut-larut ya. Ini nanti menjadi liar dan semakin sulit. Betul. Itu. Saya pikir kita hadir di situ untuk mengelola dengan baik. Baik, terima kasih